Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 601. Di sini saya akan mempresentasikan vlog berupa penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan model data warehouse dan contoh kasusnya di sebuah toko retail. Kegiatan vlog ini untuk memenuhi nilai daripada ujian akhir semester ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu dengan pengenalan data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyimpan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Pembuatan model data warehouse melibatkan beberapa langkah penting yang akan dibahas di slide selanjutnya. Ya, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu kita harus memahami tujuan bisnisnya. Kemudian kita identifikasi tujuan dan kebutuhan utama organisasi. Organisasi yang akan dipenuhi oleh data warehouse. Kemudian yang kedua, tentukan kebutuhan analisis. Identifikasi jenis analisis dan metode pelaporan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi sumber data. Temukan sumber data yang relevan dari sistem operasional yang ada. Di kesempatan ini kita akan studi kasus contoh sebuah toko retail. Berarti kita harus mengumpulkan data yang relevan daripada user-user toko retail tersebut, yaitu pelanggan. Selanjutnya, langkah kedua, merancang skema konseptual. Ada tiga di sini. Yang pertama itu dimensi, kedua fakta, dan skema bintang. Apa sih dimensi itu? Dimensi aspek bisnis yang akan dianalisis seperti waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Kemudian fakta, atau ukuran atau metrik bisnis yang akan dianalisis, seperti penjualan, biaya, dan profitabilitas. Kemudian skema bintang, model data yang menempatkan tabel fakta di tengah dikelilingi oleh tabel dimensi. Kemudian contoh kasus skema bintang untuk analisis penjualan toko retail. Ada dibagi menjadi tiga, yaitu tabel fakta, tabel dimensi, dan skema bintang. Tabel fakta adalah untuk menyimpan transaksi penjualan, termasuk jumlah, harga, diskon, dan tanggal penjualan. Kemudian tabel dimensi, menyimpan informasi tentang produk, pelanggan, toko, dan waktu yang terkait dengan transaksi penjualan. Kemudian skema bintang, memungkinkan analisis lintas dimensi untuk memahami tren dan pola penjualan. Kemudian langkah untuk yang ketiga, yaitu untuk merancang skema logikal. Ada dibagi menjadi 4 model. Dengan yang pertama, model data dimensi. Menentukan struktur tabel dimensi seperti jenis dimensi, hierarki, dan kunci. Kemudian model data fakta, yaitu menentukan struktur tabel fakta, termasuk metrik, kunci, dan relasi dengan dimensi. Kemudian integrasi data, memastikan konsistensi dan keakuratan data dari berbagai sumber. Kemudian keamanan dan privasinya, menentukan kontrol akses dan kebijakan keamanan untuk melindungi data sensitif. Kemudian langkah yang keempat, memilih alat dan teknologi. Yang pertama, memilih basis data. Memilih DBMS yang sesuai untuk data warehouse seperti Oracle, SQL Server, atau PostgreSQL. Kemudian proses ETL atau Extract Transform Load, yaitu memilih alat ETL untuk mengekstrak, mentransformasi, dan memuat atau loading data ke dalam data warehouse. Kemudian pelaporannya, memilih alat visualisasi dan analisis data seperti Power BI, Tableau, atau Qlik. Kemudian infrastrukturnya, mempertimbangkan kebutuhan, komputasi, penyimpanan, dan integrasi sistem. Kemudian langkah yang kelima adalah membangun sumber data, yaitu identifikasi sumbernya, tentukan sumber data yang relevan dari sistem operasional dan eksternal. Yang kedua, penilaian kualitasnya, evaluasi kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data dari sumber data yang ada. Kemudian yang ketiga, pembersihan data. Lakukan proses pembersihan dan transformasi data agar sesuai dengan skema data warehouse. Di sebelah kanan ada tampilan diagram daripada two-tier data warehouse arsitektur. Yang di tengah itu ada data warehouse-nya, kemudian dia ada input masuk dua dari operational data, kemudian external data. Kemudian diproses ETL ke dalam data warehouse. Kemudian
Data warehouse sendiri berisi dari reporting tools, OLAP tools, data mining, what if analysis, kemudian data warehouse layer, data staging, dan sources layer. Kemudian langkah yang keenam membangun proses ETL, yaitu dengan ekstraksi, proses pengambilan data dari sumber sistem operasional. Yang kedua, transformasi, proses membersihkan, mengkonfirmasi, dan mengintegrasikan data. Yang ketiga yaitu pemuatan atau loading, proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Selanjutnya, proses ketujuh yaitu membangun laporan dan analisis. Laporan rutin, laporan yang dihasilkan secara berkala untuk memantau kinerja bisnis. Kemudian analisis ad hoc, yaitu analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. Kemudian visualisasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, chart, dan dashboard yang mudah dipahami. Kemudian analisis prediktif, untuk memprediksi tren dan peluang bisnis di masa depan. Berikut adalah contoh tampilan daripada membangun laporan analisisnya. Kemudian langkah ke-8 yaitu pemeliharaan dan pengembangan, pemantauan kinerja, pembaruan data, peningkatan fungsionalitas, dan migrasi teknologi. Pemantauan kinerja, memonitoring penggunaan dan kinerja data warehouse secara berkala. Kemudian pembaruan data, memastikan data tetap akurat dan terkini dengan proses pembaruan yang teratur. Kemudian peningkatan fungsionalitas, menambah fitur baru dan memperluas kapabilitas data warehouse sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian migrasi teknologi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas data warehouse. Di tampilan di sebelah kanan itu adalah berupa bagian daripada pemeliharaan dan pengembangan. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan dan kesimpulan. Analisis data. Hasil pengolahan data, pengeluaran material di toko retail menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi data warehouse dan OLAP. Kemudian visualisasi data, dashboard OLAP dapat menyajikan informasi pengeluaran material secara komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh manajemen. Kemudian meningkatkan efisiensi, pengelolaan data yang lebih baik dapat memantau pihak manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola material yang penting paling efisien sehingga mengurangi pemborosan anggaran. Ya, demikianlah daripada presentasi UAS mata kuliah warehouse dan OLAP ini. Semoga dapat mengisi nilai UAS saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.